Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi penting kepada para KPM PKH dan KPM BPNT. Yang pertama adalah setelah KPM melakukan pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT melalui PT POS, siap-siap akan didatangi oleh para petugas POS maupun petugas pendamping PKH sampai itu. Kemudian informasi yang kedua adalah mengenai kabar pencairan bantuan tambahan berupa beras 10 kilo, ayam dan telur. Apakah sudah ada kabar sampai di mana pencairan bantuan tersebut? Jadikah pencairan tersebut dicairkan di bulan Ramadan ini? Nah, seperti apa informasi-informasinya? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya setelah bantuan PKH dan bantuan BPNT dicairkan melalui PT POS, kini KPM PKH dan KPM BPNT siap-siap akan didatangi oleh para pendamping PKH maupun pihak dari PT POS sahabat YouTube. Nah, kira-kira untuk apakah para petugas pendamping PKH maupun PT POS ingin mendatangi rumah Anda masing-masing? Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya bantuan PKH dan bantuan BPNT memang dicairkan secara dua cara. Ada yang melalui KKS Bank Himbara dan ada yang melalui PT POS sahabat YouTube. Nah, kebetulan pada saat hari-hari ini terdapat satu bank, yakni Bank BTN, yang tidak mentransfer atau mencairkan bantuan PKH dan BPNT-nya, kemudian digantikan melalui PT POS. Nah, KPM-KPM tersebut juga nantinya ikut akan didatangi rumahnya oleh para pendamping PKH sahabat YouTube. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya petugas PKH maupun petugas PT POS yang nantinya akan datang ke rumah Anda kira-kira mau ngapain ya? Nah, seperti yang Anda ketahui bahwasanya setiap kali ada pencairan, maka sesudah pencairan para petugas rata-rata pendamping PKH akan datang ke rumah Anda masing-masing. Nah, tugas yang dilakukan oleh pendamping PKH mendatangi rumah Anda tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengfoto rumah Anda. Karena setelah adanya pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT, kami harus melaporkan via foto, yakni terkait KPM tersebut masih layakkah atau tidakkah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT. Sehingga Kementerian Sosial meminta kepada PT POS untuk memfoto KPM-KPM yang telah menerima bantuan PKH dan BPNT-nya. Kemudian PT POS bekerja sama dengan pendamping PKH untuk memfoto rumah KPM-KPM yang telah mendapatkan pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT. Nah, jangan heran jika nantinya ada temuan bahwasanya Anda ternyata orang yang sangat mampu dan sejahtera karena sistem bisa melihat melalui foto yang sudah dikirimkan oleh para pendamping. Kira-kira foto ini mungkin bisa dipercayakan agar supaya nantinya bantuan PKH dan bantuan BPNT ini tidak dicairkan kepada KPM yang mempunyai rumah di atas rata-rata sahabat YouTube. Nah, kemudian bagi KPM-KPM yang selalu didatangi rumahnya pasca pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT, tentu saja paham
mengenai apa yang dilakukan oleh para pendamping PKH maupun petugas PT Pos, sahabat YouTube. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya memang rumah bukan menjadi salah satu dari acuan KPM bisa menerima bantuan PKH ataukah tidak. Namun nantinya pendamping PKH akan lebih tahu dan menanyakan informasi kepada siapapun orang-orang terdekat bahwasanya Anda adalah orang yang sejahtera ataukah belum. Minimal penghasilannya itu di atas rata-rata. Jika diketahui bahwasanya Anda adalah orang yang benar-benar sudah mampu, maka nantinya bantuan Anda tidak akan dicairkan di tahap selanjutnya atau di bulan selanjutnya, karena nantinya sistem akan membaca hal tersebut, sahabat YouTube. Nah, kemudian bagi para KPM yang ternyata hari ini bantuannya alhamdulillah sudah diterima dengan sempurna, maka gunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk KPM yang memiliki balita, gunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi-gizi balita agar supaya anak-anak kita bisa tumbuh lebih maksimal, bisa tumbuh cerdas dan tumbuh sehat, sahabat YouTube. Sehingga tidak ada yang namanya anak mengalami kurang gizi atau anak yang mengalami potensi stunting, sahabat YouTube. Nah, untuk KPM-KPM yang mempunyai kategori anak sekolah, mohon kiranya untuk dipenuhi segala kebutuhannya. Jangan sampai anak sekolah bisa terlantar karena kebutuhannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Dan jangan sampai anak-anak kita itu bisa sampai putus sekolah sebelum SMA, sahabat YouTube. Jadi mohon kiranya orang tua untuk terus mensemangati anaknya agar supaya bisa sekolah sampai jenjang SMA, sahabat YouTube. Karena pemerintah dalam hal ini ikut serta memikirkan dan menyemangati melalui bantuan agar supaya anak-anak KPM bisa tetap bersekolah hingga jenjang SMA. Sehingga generasi muda di Indonesia menjadi generasi yang cerdas dan tentunya bisa memberikan martabat kepada bangsa Indonesia ini, sahabat YouTube. Nah, kemudian informasi yang kedua adalah mengenai tentang bagaimanakah progres pencairan bantuan sembako. Bantuan sembako berupa beras 10 kilo, ayam dan telur di bulan Ramadan ini, benarkah akan benar-benar dicairkan pada bulan Ramadan ini kepada para KPM? Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Isa selaku wakil dari Dirjen Menteri Keuangan menyebutkan bahwasanya KPM memang akan mendapatkan bantuan sembako berupa beras, ayam dan telur. Yang mana untuk bantuan beras sebanyak 10 kilo akan diterima oleh para KPM yang datanya diambil dari data DTKS milik Kemensos berjumlah 21,3 juta para KPM. Kemudian untuk bantuan ayam dan telur itu nantinya akan diberikan kepada KPM yang datanya diambil dari BKKBN yang di situ jumlahnya adalah 2,1 KPM yang mempunyai balita berpotensi stunting, sahabat YouTube. Jadi ada dua macam KPM penerima bantuan ini. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya sudah diumumkan bantuan ini akan mulai dicairkan mulai tanggal 31 Maret tahun 2023 ini. Jadi tentunya hari ini sudah ada progres penyaluran bantuan sembako tersebut karena dimulai tanggal 31 Maret tahun 2023 ini. Sementara sekarang sudah jatuh pada tanggal 2 April tahun 2023. Nah, kenapa di daerah saya hingga saat ini kok belum terjadi pencairan bantuan sembako tersebut? Nah, tenang saja sahabat YouTube, karena bantuan tersebut, bantuan sembako tersebut akan dicairkan secara bertahap. Karena pencairannya itu berupa barang, maka tentu saja ada hal-hal yang harus diperhatikan karena
mengenai barang yang akan disalurkan tersebut memang harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh PT POS. Jadi misalkan daerah ini sudah ditentukan oleh POS akan dicairkan pada tanggal ini, kemudian bulan ini, dan tanggal ini, maka nantinya pasti akan terjadi pencairan sembako tersebut. Nah, untuk itu sahabat YouTube, perlu kiranya Anda untuk bersabar karena bantuan ini akan dicairkan mulai tanggal 31 Maret hingga menjelang hari Lebaran sahabat YouTube. Nah, ini merupakan kabar yang sangat gembira karena di tengah-tengah penantian Lebaran tiba, KPM bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah sahabat YouTube. Nah, untuk pencairannya bagaimana? Apakah akan dikumpulkan di titik komunitas seperti bantuan PKH dan bantuan BPNT? Nah, perlu Anda ketahui sahabat itu bahwasanya info yang kami dapat bahwasanya untuk bantuan beras 10 kilo ini yang diambil dari PT Bulog nantinya akan bekerja sama dengan PT POS. Nah, nantinya PT POS akan menyalurkan ke rumahnya masing-masing sahabat YouTube. Itu tentang info yang pertama. Kemudian jika disalurkan melalui door to door atau ke rumah KPM masing-masing itu memakan waktu banyak, pasti ada kemungkinan pencairan nantinya akan dicairkan melalui titik komunitas seperti pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT. Jadi nantinya para KPM akan disuruh untuk datang ke misalkan kantor desa maupun kantor kelurahannya masing-masing untuk mengambil bantuan beras 10 kilo karena Lebaran sudah hampir kurang beberapa hari lagi, maka kemungkinan untuk membagikan ke rumah KPM masing-masing ini tidak nutut ya istilahnya, sehingga nantinya mungkin PT POS akan mencairkan bantuan tersebut melalui titik komunitas sahabat YouTube. Jadi siap-siap bagi Anda, diperhatikan betul-betul administrasinya untuk dibawa ke PT POS ketika nantinya ada pencairan bantuan sosial tersebut. Nah, biasanya pihak PT POS akan meminta KK dan KTP sahabat YouTube serta surat undangan. Jadi mohon diperhatikan tentang data-data tersebut jangan sampai dihilangkan ketika nanti akan mengambil bantuan sembako yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, semoga saja bantuan-bantuan sosial ini bisa cepat tersalurkan ke daerah Anda dan KPM-KPM bisa menikmatinya sebelum hari raya Lebaran. Sehingga KPM-KPM tidak perlu untuk menunggu dan mencari-cari info kapan pencairan bantuan sembako diberikan sahabat itu. Berdoa saja semoga semuanya bisa cair dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Nah, itu saja sahabat YouTube terkait dua informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.